Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwani fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan dan membimbing manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, penuh dengan sinar keimanan dan keislaman. Ikhwani fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Ramadan ini, sebagaimana disebutkan Rasulullah dalam hadisnya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga terbuka dengan luas. Kemudian ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggu tangan-tangan syaitan. Hal ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang syarat dan melimpah akan kebajikan dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika datang bulan Ramadan, maka kebaikan-kebaikan akan dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memacu seorang muslim untuk berlomba-lomba melakukan kebajikan dan amal soleh. Begitu pula ketika datang bulan Ramadan, maka hati seorang mukmin yang penuh dengan cahaya ilahi, dia akan terjauhkan dari berbuat kemaksiatan dan berbuat kemungkaran. Maka hadirin sekalian, ketika datang bulan Ramadan ini, marilah kita isi segala kehidupan kita dengan amal soleh, dengan perbuatan yang bernilai ibadah, dan kita jauhkan diri kita dari perbuatan tercela serta amalan-amalan yang bernuansa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seandainya kita melewatkan bulan Ramadan untuk berbuat kebajikan, maka jangan berharap hari-hari yang lain kita akan meningkatkan perbuatan baik kita. Seandainya di bulan Ramadan ini kita masih melakukan kemaksiatan, masih ringan untuk berbuat dosa, janganlah diharapkan pada hari-hari yang lain kita bisa menahan diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Maka bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang terbaik bagi setiap muslim untuk melakukan ujian diri dan meningkatkan amal kebaikan untuk hari-hari setelah berakhirnya bulan Ramadan. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Tidak ada manusia yang sempurna, karena manusia itu tempat salah dan lupa. Untuk itu, kesempatan bulan Ramadan inilah kesempatan yang terbaik kita untuk mengevaluasi diri,
hal-hal yang lemah dari diri kita, hal-hal yang tidak baik yang ada pada masing-masing pribadi, kita evaluasi pada bulan Ramadan ini untuk kemudian selanjutnya akan terus terpelihara sampai dengan bulan Ramadan ini berakhir. Pada bulan Ramadan ini kita mampu menahan hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga, mulai dari subuh sampai dengan datangnya adzan maghrib. Pada saat itu kita juga dengan sendirinya, bagi sebagian kawan-kawan kita mungkin yang masih sulit untuk membiasakan tidak berokok, pada saat Ramadan bisa meninggalkan itu semua. Pada bulan Ramadan bisa meninggalkan kata-kata yang tercela, umpatan, fitnahan, ghibah, dan lain sebagainya. Maka pada hari-hari setelah Ramadan hal itu bisa kita lanjutkan. Namun seandainya pada bulan Ramadan ini masih sulit melakukan satu kebajikan, maka kesempatan yang ada di luar Ramadan lebih sulit kiranya untuk melakukan itu semua. Ikhwani fillah, para permisa dimanapun berada, Rasul bersabda dalam hadisnya, sumu tasihu, berpuasalah, niscaya puasa itu akan membawamu kepada kesehatan. Para pemirsa yang budiman, pada saat berpuasa, badan kita menjadi lemah, asupan makanan dan air tidak masuk ke dalam tubuh kita. Namun Rasulullah mengatakan bahwasanya puasa itu akan membawa kepada kesehatan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Para pemirsa yang budiman, sebelum kita memberikan jawaban akan hal ini, marilah kita tengok sejarah masa lalu. Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan. Salah satu di antaranya adalah Perang Badar, Perang Khandaq, bahkan Fathu Makkah. Itu adalah peristiwa-peristiwa besar yang menguras energi fisik Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu. Pada Perang Badar, peperangan antara kaum muslimin bersama Rasulullah dengan kaum kafir, di mana jumlah kaum muslimin jauh lebih kecil dibanding dengan jumlah musuhnya kaum kufar pada saat itu. 300 tentara berbanding dengan 1000 tentara. Namun kemenangan gemilang diraih oleh Rasulullah dan para pasukannya. Padahal pada saat itu Rasulullah bersama dengan sahabatnya yang berperang pada saat itu sedang berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Begitu pula pada peperangan Khandaq, pada Fathu Makkah, peperangan yang membuka kemenangan dan masuknya pemerintahan Islam untuk memimpin Makkah juga terjadi pada bulan Ramadan. Lalu kemudian jawabannya, kenapa demikian? Ikhwani fillah, kaum muslimin, para pemirsa yang budiman, kita ingat bahwasanya manusia itu terdiri dari dua, fisik dan rohani. Antara jasmaniah dan rohaniah. Ketika berpuasa, secara fisik, secara jasmaniah, kita melemah. Karena asupan makanan, asupan gizi berkurang pada bulan Ramadan. Namun kita masih memiliki satu dimensi lain daripada tubuh kita,
yaitu dimensi rohani atau dimensi spiritual. Dan satu dimensi itulah yang dimaksud atau hikmah datangnya bulan Ramadan itu akan memberikan spirit, memberikan kekuatan yang lebih. Ketika perut kita lapar, ketika mulut kita tidak dimasuki oleh makanan dan minuman, namun secara spiritual, secara kekuatan rohani, ada ikatan kuat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka itulah hakikat kekuatan itu, bukan hanya dibangun secara fisik saja, namun kekuatan seseorang itu akan banyak didukung atau muncul dari kekuatan ruhiyah, kekuatan rohani dari dalam diri kita. Maka untuk itu, mudah-mudahan pelajaran yang kita dapat dari hikmah bulan Ramadan akan memperkuat perjuangan, cita-cita, dan semangat setiap diri seorang muslim akan terjadi pula pada diri kita. Jangan sampai puasa ini, datangnya bulan Ramadan ini menjadi bulan kemalasan, menjadi bulan kita untuk ogah-ogahan. Namun justru sebaliknya, bulan Ramadan itu bulan untuk memompa spirit, bulan untuk membangkitkan semangat juang kita menghadapi hawa nafsu, menghadapi sesuatu yang tidak baik di masing-masing orang. Demikian kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.